berikan waktu terbaik untuk pulang. Kapan waktu terbaik? Pagi hari. Pagi hari, bapak-bapak harus punya tekad. Jangan pegang HP dulu. Karena ini apa namanya, tantangan terberat kita. Jangan pegang HP dulu sebelum pulang. Berani nggak kita agar tidak kecanduan gadget, mulai dari kita dulu. Kurangi dari kita dulu. Jangan pernah berharap anak kita berhenti kecanduan gadget selama kita kecanduan gadget. Baik masuk pada usia 0 sampai 2 tahun. Usia 0 sampai 2 tahun, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pada usia ini adalah perbanyak baca Quran di depan anak. Karena di usia 0 sampai 2 tahun inilah membangun kecintaan anak terhadap Quran. Jangan pernah mulai menghafal Quran sebelum anak cinta pada Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan juga sahabatnya. Kami selaku takmir, pengurus remaja masjid dan seluruh keluarga besar Masjid Nabiyah mengucapkan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang telah hadir dalam pasar Umat Jilid ke-6 ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tuntutan kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah salat subuh berjamaah yang baru saja kita laksanakan. Lalu dilanjutkan dengan bedah buku berjudul Jadi Hafiz Sebelum Balik oleh Ustaz Zaid Al-Maktum, Sarjana Pendidikan Islam. Lalu pembagian paket sayur gratis dan terakhir acara inti pasar teman. Sebelum itu, apabila para jemaah sekalian memiliki pertanyaan terkait bedah buku oleh Ustaz Zaid, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab setelah pematerian. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustaz Zaid Al-Maktum, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, para jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kumpul di pagi hari yang tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Berapa banyak orang yang Allah sehatkan jasadnya, Allah sehatkan fisiknya, tetapi mereka tidak mampu menggerakkan fisik yang sehat itu. Kenapa? Karena rohaninya belum sehat. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga teratur dan terjujur serta tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja dari umatnya yang istiqomah berjalan di atas ajarannya hingga yaumil qiyamah. Ya, saya waktunya berapa jam ini? 1 jam. 1 jam. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buku ini saya tulis kurang lebih sekitar 90 jam.
Sekarang saya harus menyampaikan 1 jam. Jadi harap maklum nanti kalau misalnya kurang sempurna penjelasannya. Saya langsung masuk ke materi karena saya dikasih waktu hanya 1 jam, sementara nanti kita juga butuh sesi tanya jawab, itu yang paling penting. Sehingga keluar dari masjid ini tidak ada lagi masalah-masalah seputar tauhid, seputar pendidikan tauhid kita. Ada sebuah cerita, 2 cerita sebagai mukadimah. Cerita pertama adalah seorang bapak yang kaya raya, teman dekat saya di Surabaya. Itu kalau dihitung gajinya bahasa kita itu tidak kurang dari 1 M per bulan. Gimana itu? Tumpukan uang 1 M itu 1 M per bulan. Tapi ternyata setiap malamnya itu anaknya itu pulang dalam keadaan mabuk. Anaknya 3, SMP, SMA, 1 sarjana. Setiap pulang itu dalam keadaan mabuk, jam 11 malam itu mabuk. Sehingga ketika kita bangun jam 3 malam untuk sholat tahajud, nah bapak ini bangun untuk membangunkan anaknya yang tadi pulang dalam keadaan mabuk. Apa kata beliau ketika ketemu saya di Tamango ketika ada orang Quran itu? Ustaz, jadi nama seandainya gaji saya yang 1 miliar itu saya tukar dengan gaji 3 juta dalam sebulan, itu jauh lebih saya pilih daripada gaji 1 miliar tetapi anak saya tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Itu betapa mahalnya hidayah, betapa mahalnya nilai Al-Quran. Tidak ada yang bisa baca Quran. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, teman dekat saya dulu, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Saya pun menceritakan ini sudah izin yang bersangkutan. Anaknya kedua, semuanya kuliah di luar negeri. Semuanya kuliah di luar negeri. Istrinya kurang apa lagi, bapak-bapak. Tapi diingat dulu, jangan bangga istrinya 2. Ternyata ke-8 anak ini tidak ada satupun yang sampai hari ini untuk datang ke masjid, mau datang ke masjid. Baca Quran juga tidak bisa. Berapa? Secara materi berapa pemasukannya per bulan? Tidak pernah kurang dari 1,5 M per bulan. Artinya apa? Bagi orang beriman tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi bagi orang beriman melebihi daripada melihat anaknya dalam keadaan sujud kepada Allah, melihat anaknya dalam keadaan taat kepada Allah, baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah remehkan anak kita yang hari ini yang datang ke masjid. Nah itu masih kecil itu, yang datang ke masjid itu jangan pernah remehkan. Itu adalah hidayah yang tidak semua orang mendapatkan itu. Ternyata di luaran sana banyak sekali saudara kita itu, umat Islam itu yang sesungguhnya pengen sekali anaknya datang ke masjid menyentuh mushaf, itu ternyata tidak bisa. Bukan tidak mampu memegang mushaf, tetapi hatinya sudah berat. Maka kita Bapak Ibu rahimahullah, Bapak-bapak, jangan kepilihan ada yang kita bilang saya malas baca Quran. Sebenarnya bisa jadi bukan kita yang malas, tetapi Quran sendirilah sudah berat untuk disentuh kita, karena tumpukan dosanya kita lakukan. Kemudian Quran itu berat sehingga seakan-akan ada tabir besar, ada tembok besar menjadi penghalang kita dengan Quran itu sendiri. Maka betapa bahagianya kita sebagai orang tua ketika anak kita menjadi soleh, sudah soleh, hafal Qurannya di usia ini. Apakah boleh hafal Quran di usia setelah balik? Tentu boleh. Bahkan sebelum wafat pun boleh, sebelum menjadi mayit pun boleh. Tetapi kalau amal itu bisa kita segerakan, kenapa tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadi latar belakang atau yang
menginspirasi saya menulis buku ini, salah satunya adalah berguru dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus sebelum balik? Kenapa enggak setelah balik saja? Boleh, baik banget. Tetapi eman-eman kalau di usia keemasan ini, yang katanya itu adalah usia keemasan, tetapi sekarang justru kembali. Usia keemasan itu diisi apa? Krisis apa? Banyak orang tua yang tidak terima. Anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa keemasan. Tidak boleh dipaksa untuk baca Quran, tidak boleh dipaksa untuk menghafal Quran. Tetapi mereka sayangnya dengan ikhlas dan sukarela membiarkan anaknya berjam-jam di depan gadget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keuntungannya memiliki anak hafal Quran sebelum balik? Yang pertama adalah berguru ridha Allah. Berguru ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, anak kita di usia 5 tahun itu sudah bisa huruf hijaiyah. Saya kemarin di pesantren Tahfiz Tanggura yang daftar itu sekitar 52 di pesantren kita, kemudian yang keterima itu hanya 32. Kenapa 20 ini yang ketolak? Rata-rata itu bacaan. Udah 6 tahun saya meneliti itu, rata-rata itu bacaannya. Anak lulus SD bacaannya masih berantakan. Itu masalahnya di mana? Masalahnya adalah kita itu takut mengajarkan Quran kepada anak di usia ini, sehingga Quran Iqra pertama, jilid pertama, mau metode itu wafa, mau ummi, mau tilawati, mau qiraati, itu diterapkan jilid 1 itu khusus kelas 1, mulai dari kelas 1. Padahal Quran itu sudah bisa diajarkan huruf hijaiyah itu anak itu usia 3 tahun. Ya khudil kita berumur wa atayna wal hukma sabiyya. Ya pada saat itu usia 3 tahun menurut ahli tafsir. Sehingga kita harus punya target. Anak di usia TK itu sudah bisa baca Quran, masuk SD kelas 1 itu sudah bisa baca Quran. Oh, bagaimana nanti pola pikirnya tidak runut? Itu kan yang menjadi alasan. Sehingga anak di usia 4 tahun, di bawah 4 tahun tidak boleh diajari jadi sub. Itu kan yang menjadi dasar kita, yang menyebabkan kita tidak berani mengajarkan Quran di usia ini. Sebenarnya bukan itu sebabnya, tetapi metode yang kita gunakan kadang salah. Contoh, yang merusak itu sebenarnya bukan pada usia, tetapi cara kita. Bagaimana tidak rusak otak anak kita kalau anak kita dudukkan, anak usia 4 tahun kita dudukkan di depan kita. Nah, kamu harus duduk selama 1 jam. Nah, itu sudah rusak. Kemudian ketika anak tidak mampu, itu kita bentak. Sekali bentakan Pak itu sudah rontok otak anak kita. Bahkan di saat anak sudah berkucuran air mata pun proses pembelajaran dilanjutkan. Itu tidak menyehatkan secara psikis. Oleh karenanya nanti ada tahapan-tahapannya di buku ini kita jelaskan supaya tetap anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, mentalnya tetap terjaga. Dan ini saya terapkan untuk anak-anak saya terapkan. Di usia 3 tahun sudah harus kenal huruf hijaiyah. Kemudian di usia 4 tahun mereka sudah mulai diajari untuk menyambung. Kemudian lulus TK mereka sudah bisa baca Al-Quran dengan baik. Kenapa proses menghafal itu begitu lambat bagi anak SD? Karena mereka belum bisa baca Quran, belum bisa baca Quran, sehingga mengandalkan metode talaki itu terus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan berapa pahala yang akan terbuang ketika kita menyanyiakan usia keemasan. Kemudian yang kedua adalah meneladani salafus saleh. Jadi ulama-ulama terdahulu itu Pak, usia 3 tahun mereka sudah diantarkan ke guru-gurunya untuk belajar Al-Quran di usia 3 tahun. Bahkan ulama-ulama terdahulu misalnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi, Imam Tabari, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Imam Ibnu Jazari, mereka itu hafal Quran di usia sebelum balik. Dan dikenalkan Quran itu adalah sejak dalam rahim ibu, kemudian diterapkan talakinya itu pada usia 3 tahun. Itu yang menyebabkan mereka. Kalau betul anak diajari baca Quran di usia 4 tahun itu menyebabkan pola pikir mereka tidak runut, lalu bagaimana dengan ulama-ulama besar yang sampai hari ini karyanya kita kenal?
Jadi yang masalah itu bukan pada usia, yang masalah itu adalah pada metode. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keuntungannya adalah menjaga fitrah anak. Hari ini Pak, hari ini anak usia TK, sudah pembicaraannya itu seperti orang usia 30 tahun. Dampak apa? Dampak media sosial. Mereka yang mestinya tidak paham misalnya apa namanya bahasa sekarangnya tentang pernikahan, itu kan usia 18 tahun ke atas yang membahas itu. Sekarang anak TK sudah membahas itu. Nah, kalau fitrah suci anak ini tidak kita bentengi dengan Quran, maka rusak kita. Maka kebangkitan Indonesia pada tahun 2045 itu akan menjadi hayalan kalau kita tidak menanamkan nilai Quran ini sejak dini. Kemudian yang keempat adalah keuntungan kalau anak hafal Quran di usia sebelum balik itu. Pada usia ini adalah otak itu masih kuat. Jadi daya ingat itu masih kuat, beda dengan kita yang usia 40 tahun. Saat hafalan lancar ketika mau disetorkan Ustaz sudah hilang. Kadang ayat pertama dihafalkan, lanjut ke ayat terakhir sudah lancar, ayat pertama yang hilang gitu. Kembali ke ayat pertama dihafalkan, ayat terakhir yang hilang dia. Mumpung masih. Dan jangan pernah khawatir, dulu ada artikel panjang katanya merusak otak anak sekarang dicekoki dengan hafalan. Jangan khawatir. Mengajarkan hafalan selama caranya benar, tidak perlu khawatir otak anak kita akan rusak. Itu ada triliunan, bahkan neurologi itu mengatakan ada triliunan, miliaran sampai triliunan sel yang siap menampung hal-hal yang positif. Justru yang merusak itu hal-hal yang negatif itu. Maka bekalilah anak kita dengan nilai-nilai Quran sejak dini. Jangan nunggu remaja, rusak kalau di usia remaja baru kita bekali Quran. Mendidik anak itu ibarat merawat sepeda motor. Semakin lama sepeda motor itu kita biarkan, apalagi motor-motor metik, nah itu sekali masuk bengkel biayanya akan besar. Nah begitu juga mendidik anak. Kalau semakin terlambat, maka akan semakin berat. Maka mulai sejak dini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana langkahnya? Langkah melahirkan anak kita agar hafal Quran. Tentu yang pertama adalah niat. Bapak Ibu harus ada kesepakatan. Tidak boleh beda pendapat soal ini. Kalau pengen melahirkan anak kita hafal Quran sebelum balik, maka sebelum anak itu lahir sudah harus ada kesepakatan. Bapak pengennya anaknya hafal Quran sebelum balik, ibu pengennya anaknya hafal Quran sebelum balik. Jangan sampai bapaknya pengennya anaknya hafal Quran sebelum balik, kemudian ibu nanti pas usia remaja saja akan benturan di tengah pendampingan kita akan benturan. Harus sepakat, harus solusi. Itu pertama, niat dan tekad itu harus sejalan, harus tidak boleh beda pendapat dalam urusan ini. Nah kemudian yang kedua adalah tentu keteladanan. Jangan sampai kita teriak nak hafal Quran sementara kita dengan gadget kita. Mungkin kita pernah dengar ada Dr. Husain, dokter termuda di dunia, yaitu usia 6 tahun hafal Quran, usia 7 tahun sudah menguasai dan memahami Al-Quran. Itu sebabnya apa? Itu keteladanan. Kisahnya ketika Dr. Husain ini di usia 3 tahun belum bisa apa, tapi datang itu kepada bapaknya sedang baca Quran, datang kepada ibunya baca Quran, datang kepada bapaknya atau kakaknya baca Quran, datang ke kakeknya baca Quran. Apa yang dilakukan oleh Husain kecil? Dia ngambil Quran, walaupun belum bisa baca, akhirnya baca Quran. Ini kan berbeda dengan kita hari ini. Kita pengennya anak kita hafal Quran, tetapi datang kepada ayahnya asik dengan WhatsApp, datang kepada ibunya sedang asik dengan Facebooknya, datang kepada mbaknya asik dengan Instagramnya, datang kepada kakek neneknya kakeknya pun asik dengan selfie-nya. Lalu dari mana kita itu akan cinta Quran kalau sudah seperti ini?
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membangun keluarga Qurani. Ini bukan hanya fisiknya. Kalau membangun keluarga Qurani itu tinggal apa namanya, print itu ayat-ayat Quran tempel di dinding-dinding, taruh di kamar, taruh di pintu, itu namanya bangunan Quran. Tetapi lebih dari itu adalah bangunan rohnya. Adakan di rumah kita itu menjadi Quran, ngaji Quran. Luangkan waktu, Pak. Luangkan waktu untuk ngaji bersama. Habis maghrib. Memang kalau tidak maksa berat sekali. Saya dulu awal-awal merintis ini berat sekali, apalagi di pesantren itu banyak tanggung jawab terhadap santri. Ini saya gimana mau mendidik santri saya kalau saya sendiri tidak bisa mendidik anak. Ini khusus maghrib tidak boleh diganggu gugat, harus untuk bersama ngaji bersama. Itu membangun anak yang awalnya berat untuk diajak ngaji, ketika melihat kita akhirnya 2 bulan prosesnya anak sudah awal sendiri. Kalau habis maghrib kok saya tidak datang ke rumah, itu dicari, Pak. Itu dicari untuk ngaji bersama dan untuk hafalan bersama. Itu awalnya berat. Sama ketika mengawali hari dengan Quran, awalnya berat sekali. Saya telepon itu sampai saya taruh di atas lemari. Dari saking takutnya saya bangun pertama kali, kemudian saya langsung musik-musik dari HP gitu. Awalnya ya Quran yang tidak taruh di samping bantal kita, handphone kita taruh di atas lemari. Itu prosesnya berat, sama istri itu berat. Tetapi lama-lama bisa juga. Berat sekali itu, bayangkan biasanya bangun tidur langsung cari HP gini, lihat satu seorang gini, dirubah. Jadi yang pertama kali kita pegang adalah Quran. Sebelum tidur juga begitu. Harus Quran dulu sebelum tidur, sehingga awali hari dengan Quran, tutup hari dengan Quran. Kalau hari kita tutup dengan Quran, seandainya saat kita tidur dalam keadaan ngorok kemudian dipanggil oleh Allah, kita insya. Tetapi kalau hari kita tutup dengan hal-hal yang tidak baik, kita tidur, kita dipanggil oleh Allah, tidak baiklah akhir hidup kita. Jadi keteladanan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mulai dari yang ringan dulu. Saya banyak isi buku ini saya peringkas dan kemudian terbatas. Jadi mulai dari yang ringan dulu, sedikit demi sedikit dulu. Kita makan itu tidak langsung satu piring, kita makan dari samping dulu. Sama mengajari anak Quran itu juga seperti itu, sedikit demi sedikit dulu. Jangan langsung pengen satu juz, satu kata dulu, satu kalimat dulu, satu ayat pendek-pendek dulu, kemudian nanti satu surat pendek-pendek dulu, begitu seterusnya, sedikit demi sedikit. Dari yang termudah dulu. Mana yang termudah bagi anak? Kebanyakan dari juz 30 dulu. Jangan memaksa langsung dari awal. Jangan memaksa dari awal berat. Walaupun pada dasarnya semua ayat itu sama. Ayat panjang, ayat pendek itu sama saja. Yang panjang bisa dipendekkan, yang pendek bisa dipanjangkan. Tetapi untuk anak-anak pada umumnya dimulai dari juz 30. Jadi keteladanan itu penting sekali untuk dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada beberapa yang harus saya sampaikan. Kadang kita itu pengen anak kita sekali hafal Quran, pengen sekali anak kita hafal Quran, tetapi kita tidak berani meluangkan waktu untuk anak kita. Terutama bapak-bapak ini alasannya sibuk cari kerja untuk anak. Kita seringkali beralasan, bapak-bapak terutama kerja pagi pulang sore, alasan kita itu bekerja untuk anak, tetapi kita tidak punya waktu untuk anak. Gimana untuk anak? Anak kita itu tidak cukup dibesarkan fisiknya, tapi rohaninya. Anak kita itu butuh pendampingan kita. Maka ketika kita jangan kaget, misalnya kita jarang sekali ketemu anak kita, tahu-tahu kita masukkan ke pondok,
atau anak kita masalah di pondok, itu jangan kaget. Kenapa? Karena kita sejak mereka 12 tahun bersama kita di rumah, itu jarang sekali kita dampingi. Oleh karenanya mumpung kalau sekarang anak kita itu usia 0 sampai 12 tahun, maka mumpung masih bersama kita, cucu kita itu mumpung dampingi, luangkan waktu, berikan waktu terbaik untuk pulang. Kapan waktu terbaik? Pagi hari. Bapak-bapak harus punya tekad. Jangan pegang HP dulu. Karena ini apa namanya, tantangan terberat kita. Jangan pegang HP dulu sebelum pulang. Berani nggak kita? Saya alhamdulillah sudah berjalan 5 tahunan menerapkan ini. Saya tidak pernah nyimak santri pun kalau saya belum menuntaskan tanggung jawab. Muridnya dulu, pegang Quran dulu. Boleh pegang HP jam 7 sampai jam 7 malam, 7 pagi sampai jam 7 malam boleh. Tetapi jangan pernah Quran kita letakkan di urutan kedua. Berikan waktu terbaik untuk anak kita. Waktu terbaik, jangan pernah berikan sisa waktu untuk Quran. Kita akan mengajak anak kita hafal, tapi jam 1 siang anak pulang sekolah dalam keadaan kenyang, sudah ngantuk, ayo nak hafalan. Dari mana? Maka berikan waktu terbaik. Pastikan anak kita subuh sudah bangun. Jangan, nah besok bangun pagi ya, biar tidak telat sholat, biar tidak telat sekolah. Itu salah. Yang benar itu, nah besok bangun pagi biar tidak telat sholat subuh. Kalau subuhnya tidak telat, pasti sekolahnya tidak telat. Tetapi kalau sekolahnya tidak telat, belum tentu subuhnya tidak telat. Maka bangunkan subuh. Berat memang awalnya berat, tapi kalau sudah berjalan sebulan, 2 bulan, anak itu yang membangunkan kita. Justru anak kita yang membangunkan kita. Nah ini memang awalnya berat sekali, tetapi harus dipaksa. Lebih baik anak kita dipaksa untuk surga daripada sukarela masuk neraka, kan gitu prinsipnya. Kita nyesel betul hari ini kita santai, tetapi nanti setelah anak itu dewasa, kalau tidak diketati dari sekarang, maka di dalam proses pendidikan anak itu kan harus seimbang antara ketegasan dan kelembutan. Lembut terus itu anak kita akan jadi anak manja, tapi keras terus itu anak kita menjadi pemberontak. Jadi harus seimbang. Itulah kenapa kita penting sekali memahami karakter anak kita sehingga kita tidak salah di dalam mendampingi kita. Nah kemudian berikan fasilitas itu ya untuk menghafal Quran. Kadang kita kan salah ketika anak kita kecanduan gadget. Ini sering sekali pertanyaan ini Pak. Sering sekali pertanyaan ini muncul, bagaimana cara agar anak tidak kecanduan gadget. Itu salah pertanyaan ini. Yang benar itu bagaimana caranya agar bapak dan ibu tidak kecanduan gadget. Itu yang benar. Karena anak tidak mungkin kecanduan gadget kalau kita sebagai bapak itu tidak banyak main gadget di rumah. Kadang kita itu kasihan anak kita. Yang memberi contoh gak baik ya kita, yang memberikan gadget ya kita. Ketika salah ya anak yang salah, ketika anak yang kecanduan gadget ya anak yang salah. Itu kasihan anak kita sebenarnya. Maka kurangi main gadget di depan anak. Saya dulu Pak, pengalaman cerita pribadi. Ketika mengawali proses ini, sampai saya itu atur jadwal sama istri itu, kapan saya boleh pegang gadget, istri saya kapan boleh pegang gadget, sampai segitu. Ketika saya sedang pegang HP, istri tidak boleh pegang HP. Ketika istri pegang HP, saya ngalah untuk tidak pegang HP. Saya takut sekali ketika anak saya datang ke saya pegang HP. Datang ke istri pegang HP. Lalu kepada siapa anaknya akan mengadu? Maka dia akan main sendiri dengan hatinya yang berat. Nah kemudian akan diingat terus sampai dia dewasa. Kenapa Pak anak kita kok kecanduan HP itu? Kenapa? Karena di HP itu kebutuhan anak kita tercukupi. Mau cari apa di situ langsung direspon oleh HP. Buka YouTube langsung direspon di situ. Sementara kita, ayah, bapak,
Dipanggil berkali-kali kita Pak, itu tidak jawab kita. Artinya HP itu justru lebih sayang kepada anak kita daripada kita sendiri. Padahal anak itu lahir dari rahim ibunya, lahir dari darah kita. Nah, itu masalahnya itu di situ. Makanya kalau paling gampang kalau mendidik anak kita agar tidak kecanduan gadget mulai dari kita dulu. Kurangi dari kita dulu. Jangan pernah berharap anak kita berhenti kecanduan gadget selama kita kecanduan gadget. Sama lah kayak kita melarang anak kita misalnya merokok, tetapi kita sendiri sebagai bapak masih ngebulu itu. Sama dari kita dulu. Maka bahasa parenting itu sebenarnya bukan cara mendidik anak, tetapi cara mendidik orang tua menjadi baik. Sehingga dengan baiknya orang tua itu akan melahirkan anak yang baik. Tidak mungkin Pak, air yang mengalir dari sumbernya yang bersih itu sulit rasanya sampai ke hilir itu kok masih kotor. Sama, tidak mungkin seorang ayah yang sudah baik-baik, ayahnya bapak ibunya baik semuanya, tidak mungkin anaknya itu kok jahat-jahat semua. Kalaupun ada nanti itu terjadi, itu berarti ujian dari Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapkan fasilitas. Jangan eman-eman untuk akhirat anak kita. Kita kadang ketika anak kita minta bukunya kok tebal sekali, harganya kok sekian, kok mahal sekali. Itu perhitungan kita kok lambat sekali. Perhitungan kita itu detail sekali ketika itu urusan akhirat. Tetapi ketika anak kita minta gadget, anak usia 6 tahun minta gadget, minta HP langsung. Padahal itu belum waktunya. Kadang ketika urusan ada iuran TPA, ketika anak kita di dalamnya diajarkan Quran, itu iuran 5.000 sebulan, 20, 30, 50 itu berat sekali. Tetapi untuk jajan hal-hal yang enggak penting, makanan yang kurang baik, kemudian belanja hal-hal yang kurang mendidik, itu kita gampang sekali memberikan. Padahal Quran itu untuk akhirat kita. Nah kemudian sabar dan istiqomah, didiklah anak kita menghafal dengan cinta dan kasih sayang. Jangan emosi, menghafal itu jangan emosi. Kegagalan pertama seorang ayah dan ibu atau seorang guru ketika mendampingi anaknya hafalan dengan emosi. Kok enggak hafal ya? Enggak hafal sampai emosi. Betul anak kita akan ngaji di depan kita, tetapi sesungguhnya hatinya sudah berontak. Maka ngaji itu jangan lama-lama. Dampingi anak itu jangan lama-lama. Apalagi nanti ada tipe anak itu kinestetik Pak. Itu duduk 5 menit sudah muter aja gini, muter aja pengen jalan itu. Ada tipe anak seperti itu. Apakah anak itu bermasalah? Tidak, itu justru istimewa. Tetapi kita harus paham. Jadi mendampingi anak itu 10 menit sebenarnya sudah cukup. Yang paling penting rutin. Yang saya terapkan pagi hari itu 10 menit. Kalau anak saya kelihatan anteng ya sudah lanjut 15 menit. Nah kemudian habis asar itu sama 5 menit sampai 10 menit, habis maghrib baru ngaji bareng, itu murojaah bareng. Jangan lama-lama. Kita kadang protes anak kita usia 7 tahun didudukkan di depan kita itu harus setengah jam. Ya tidak, anak itu tidak bisa disamakan dengan kita yang sudah dewasa. Itu kesalahan kita. Kita sering sekali menuntut anak yang usia 7 tahun sama dengan kita usia 70 tahun. Ya itu tidak mungkin. Bahkan kadang kita itu tidak sadar bahwa kita dulu di usia mereka itu belum bisa apa-apa. Dengan gampangnya kita anak si A seperti ini, anak si B seperti ini. Hafalannya sudah sekian banyak. Anak kita usia TK sudah bisa huruf hijaiyah. Dulu kita TK belum bisa baca Quran. Nah itu kita tidak sadari sehingga anak-anak yang menjadi korban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan istiqomah. Ya, karena sebagus apapun konsepnya, metodenya secanggih apapun, kalau kita tidak sabar mendampingi anak kita, tidak istiqomah, tidak rajin, maka akan berjalan selama sepekan. Setelah itu pekan keduanya sudah hilang. Maka jangan sampai semangat kita mengkebun di awal tetapi hanya sepekan, tetapi pelan-pelan evaluasi nanti. Lalu bagaimana ketika anak itu futur misalnya? Itu biasa. Kita yang dewasa saja itu ada masa futurnya. Saat menghafal ada masa futurnya.
Bagaimana dengan anak? Tentu ada masa bodohnya. Nah, nanti bagaimana pandangannya? Tergantung. Ada anak itu mungkin punya butuh teman saja. Ketika anak saya tidak semangat di rumah menghafal sendirian, saya carikan teman. Adiknya kita kumpulkan hafal bareng. Itu seakan-akan lebih ringan. Nah, sekarang masuk pada tahapan pendampingan agar kita tidak salah tadi. Apa yang harus kita lakukan? Jadi proses pendidikan anak itu sebenarnya dimulai sejak sebelum lahir. Bahkan kalau mau dimundurkan lagi sejak kita pilih calon pasangan. Cari yang soleha, Lalu bagaimana kalau sudah nikah, Ustaz? Ya nggak usah macam-macam, nggak usah mikir nambah lagi. Ya, kakek-kakek nggak usah mikir nambah lagi, tinggal diharapkan cucunya. Ya, bapak-bapak yang masih muda jangan mikir nambah dulu. Apalagi yang kayak tadi teman saya ceritakan itu, istrinya 2, anaknya 8, tidak ada satupun yang sholat. Makanya saya sering bercanda ke istri, apakah boleh nambah gitu? Apa jawaban istri? Masih belum soleh. Bahaya juga kalau istri yang mengukur kesolehannya. Jangan-jangan nggak soleh-soleh sampai wafat. Ya. Tapi enggak apa-apa kalau istri bilang belum soleh, ya memang belum soleh. Gimana? Yang soleh itu kata, yang soleh itu yang tahajudnya jam 1 malam kencang sampai subuh. Kemudian yang tilawahnya 1 jam sebelum subuh, 1 jam setelah subuh, 1 jam sebelum zuhur, 1 jam setelah zuhur. Wah, itu berat sekali. Ya, sudahlah, jangan mikir macam-macam kita sebagai bapak-bapak. 1 saja tapi maksimal. Istri itu 1 saja tapi maksimal taatnya kepada Allah, maksimal mendidik anaknya, daripada 2, 3 tapi isinya berantakan. Sering sekali bapak-bapak ikhwan itu kan beralasan kan gitu ya, katanya menghidupkan sunnah rasul mana kalau setiap hari tengkar terus ya. Tapi bagi yang nggak mampu jangan coba-coba, yang mampu silakan, yang mampu mendidik dengan baik, yang mampu secara finansial, yang mampu secara keimanan, itu juga dipersilakan. Saya hanya mengingatkan diri saya pribadi karena saya memang belum mampu. Bagi yang mampu silakan. Jadi di usia di dalam rahim saat, nah ini ibu-ibu penting sekali, di saat hamil ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ini yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah Al-Ghoyah, yaitu ibunda dari Tabarok, Yazid dan Zainah, itu 3 hafiz termuda di dunia. 4, saya nggak tahu sudah hafal Quran. Apa yang dilakukan oleh itu? Pertama adalah baca berdoa kepada Allah. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu doanya terus diulang-ulang di saat menadarkan apa yang ada di dalam rahimnya untuk menjadi anak yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kepada Allah. Banyak Bapak Ibu rahimakumullah. Kita ini kadang kesalahannya terlalu bersandar pada konsep pendidikan, bersandar pada parenting, pada teori. Kita melupakan doa. Coba orang-orang petani yang berada di pedalaman sana, apa paham mereka konsep pendidikan? Apa paham mereka parenting? Tetapi mereka punya satu kekuatan itu adalah doa. Kekuatan itu adalah doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cerita. Ibu saya itu petani. Bahkan bahasa Indonesia pun belum ngerti ibu saya. Bapak ibu saya itu diajak komunikasi bahasa Indonesia belum lancar, apalagi bicara parenting, bicara konsep. Tapi ibu saya itu punya kekuatan. Sejak saya kelas 3 SD, apa yang diminta oleh ibu saya? Yang diminta ya Allah, dan saat itu kakak saya sudah lahir. Apa kata ibu saya? Tidak pernah berhenti, setelah sholat itu apa yang diminta? Yang diminta itu agar saya itu hafal Quran, dan adik saya dua-duanya itu hafal Quran. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ibu saya diwujudkan. Alhamdulillah kedua adik saya sudah diamanahi. Nah, ini bukan karena ibu saya canggih ilmu parenting, tetapi kekuatan doanya. Saya tanya, ibu kapan doanya? Bagaimana doanya? Bahasa Arab, doa kan bahasa Arab.
berkata begini, setiap setelah sholat, nah, aku tidak pernah berhenti mendoakan engkau, dan doaku adalah pakai bahasa Kanyan, bahasa Madura. Kita kadang diribetkan bagaimana doa ini, doa itu, terkendala karena bahasanya. Allah itu ngerti semua bahasa. Jadi kalau belum hafal, lakukan yang apa kita mampu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kekuatan doa. Banyak berdoa. Kemudian yang kedua, banyak tilawah. Ibu-ibu di saat sedang hamil banyak tilawah. Banyak tilawah. Semakin bertambah usia kehamilan, banyak tilawah. Kemudian berikutnya adalah banyak menghafal. Banyak menghafal Quran. Apa tujuannya? Kita berharap ketika anak lahir ke dunia itu kita sudah siap menjadi guru Quran anak kita. Ketika anak kita lahir ke dunia, yang pertama kali didengar oleh anak kita itu adalah bacaan Quran dari kita sendiri. Apakah boleh pakai MP3? Boleh. Tetapi sesungguhnya tidak ada bacaan yang paling merdu bagi anak itu melebihi daripada bacaan kita sebagai orang tua. Walaupun suara kita enggak bagus, irama kita kurang baik, tetapi sesungguhnya yang paling masuk pada jiwa anak, pada hati anak, itu adalah bacaan kita sebagai bapak, sebagai ibu. Maka kesalahan kita di saat menyambut kelahiran anak adalah kita sering sekali sibuk bagaimana bajunya, bagaimana kaosnya, bagaimana sandalnya dan lain sebagainya, sabunnya, bedaknya apa. Itu kebutuhan fisik. Apakah itu penting? Penting, itu baik. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu adalah persiapan rohani kita. Persiapan kita sebagai bapak menjadi bapak yang mampu mengajari anak kita bacaan Quran. Bayangkan anak kita lahir ke dunia, kemudian belajar Quran kepada orang lain. Huruf hijaiyah diajari oleh orang lain. Kemudian bacaan Fatihah diajari oleh orang lain. Anak itu baca Quran di depan kita, tetapi pahala huruf hijaiyahnya tadi mengalir kepada orang lain. Maka jangan sampai minimal kita Fatihah itu kita sebagai bapak yang ajari. Minimal huruf hijaiyah itu kita sebagai bapak yang ajari. Setelah itu silahkan ke jalan lain. Walaupun nanti kalau kita sudah tidak mampu, ya nggak apa-apa di masyarakat. Ya, itu kesalahan kita di dalam pendidikan. Baik, masuk pada usia 0 sampai 2 tahun. Usia 0 sampai 2 tahun, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pada usia ini adalah perbanyak baca Quran di depan anak. Karena di usia 0 sampai 2 tahun inilah membangun kecintaan anak terhadap Quran. Jangan pernah mulai menghafal Quran sebelum anak cinta pada Quran. Boleh mulai, tetapi itu biasanya tidak lama. Anak kalau belum terbangun cintanya pada Quran, itu menghafalnya itu berat. Tetapi kalau sudah tumbuh kecintaannya pada Quran, dia sendiri yang akan minta diajari hafalan. Nah, di usia ini Pak, persering baca Quran di depan anak. Karena anak ini di usia ini tidak bisa berbicara, tidak bisa protes, dia hanya bisa melihat. Maka sekali melihat dia akan berkata. Sering-sering kita ngaji bersama istri kita, bersama anak kita yang kakaknya misalnya, di depan anak agar anak itu melihat. Kenalkan fisik Quran. Kemudian di usia ini Pak, di usia ini sesering mungkin mendengarkan murotal pagi, siang, sore, kalau bisa 24 jam itu malah bagus. Di usia ini karena tidak bisa berbicara, yang bisa kita lakukan adalah perlihatkan kita baca Quran di depan anak di usia ini. Itu namanya stimulus di usia 0 sampai 2 tahun. Baik, karena waktunya terbatas. Di usia 3 sampai 5 tahun apa yang harus kita lakukan di usia ini? Di usia ini adalah mulai talaki hafalan itu di usia 3 tahun, atau juga 2,5 tahun ada anak yang sudah bisa ditalaki 3 tahun. Kemudian kenalkan huruf hijaiyah. Di usia 3 tahun kenalkan huruf hijaiyah. Jangan sampai kelas 1 SD baru dikenalkan, lambat. Dia kalau kita telatih mengajari, gurunya di sekolah telatih mengajari, mau itu sekolah Islam pun, kalau mulainya di kelas 1 SD baru dikenalkan huruf hijaiyah, tidak akan maksimal. Apalagi sekarang banyak sekolah yang kejar-kejaran mencapai target hafalan, kemudian melupakan bacaan. Yang daftar ke kita kemarin itu Pak, ada santri yang hafalannya sudah belasan, tetapi bacaannya masih jilid 3 Iqra itu. Kalau kita ukur dengan bacaan.
Nah, itu kesalahannya di mana? Karena gurunya dan orang tuanya terlalu semangat mengejar hafalan dan melupakan bacaan. Padahal repot kalau sudah banyak hafalan baru belajar baca, itu repot. Makanya nanti ada di buku ini adalah cara bagaimana bisa berjalan bersama antara tilawah, hafalan dan murojaah itu. Nah, kemudian usia 4 tahun ajari menyambung. Jadi ibaratnya itu ikra 2 lah ya. Ikra 2 kalau yang pakai ikra. Jadi itu usia 4 tahun. Nah, kemudian nanti target kita anak lulus TK itu sudah bisa baca Quran. Insya Allah ikra itu 2 tahun cukup. Ini saya terapkan pada saya. Yang paling penting itu tadi istiqomah tadi. Jangan target berapa halaman, jangan dulu. Yang paling penting anak senang dulu. Yang paling penting anak mau dulu. Ada hari-hari tertentu biasanya anak nggak mau, nggak apa-apa. Kalau cuma sehari 2 hari, tetapi hari ketiga nanti kita ajak lagi. Nah, kemudian di usia ini Pak, di usia 3 sampai 5 tahun ini tidak ada target terbesar kita melebihi daripada keinginan kita membangun kecintaan pada Quran tadi. Kenapa? Karena di usia 6 sampai 8 tahun nanti kita sudah mulai pasang target. Kalau mengikuti buku ini yang saya buat dan saya praktekkan di berbagai lembaga, itu di usia 6 ini sampai 8 tahun anak sudah bisa ditarget. Target 2 baris sampai 3 baris sehari. Targetnya 3 tahun itu adalah 4 juz. Di sini anak itu di usia 8 tahun sudah bisa menghafal sendiri. Kapan itu bisanya? Ya kalau sudah bisa baca Quran. Makanya itulah pentingnya bisa baca Quran di kelas 1 SD. Nah, sekarang harus kita rubah. Kalau selama ini kelas 1 SD itu baru jilid 1 Iqra, harus dirubah kelas 1 SD anak kita sudah harus bisa baca Quran. Nah, kemudian nanti di usia 6 sampai 8 tahun itu target kita adalah 6 sampai 8 tahun itu target kita adalah 4 juz. Nah, kemudian nanti 9 sampai 12 tahun itu adalah target kita per harinya itu 6 sampai 8 baris, artinya setengah halaman. Nah, kalau ini bisa istiqomah Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad fokus murojaah, maka insya Allah 24 juz dan dalam 3 tahun artinya sudah tercapai apa yang kita inginkan. Anak itu bisa hafal Quran di usia 12 tahun. Tetapi kalau sudah bisa baca Quran itu bisa lebih cepat dari ini. Saya sudah menerapkan sekitar ratusan anak yang sudah kita dampingi dengan penerapan ini di usia 11 tahun sudah selesai. Kenapa? Kuncinya itu bisa baca Quran di kelas 1 SD. Mereka sudah bisa menghafalkan sendiri, murojaah sendiri, disetorkan ke kita. Itu sudah bisa. Kalau metode telaki, mohon maaf, kalau metode telaki itu kan yang kita pakai di sekolah-sekolah kan telaki itu bagus, tetapi itu bagi anak-anak tertentu kadang itu tidak, ya bukan tidak bisa tetapi lambat, waktunya terbatas, harus menghafal bareng-bareng. Maka kelas 5, 6 SD yang di beberapa lembaga yang saya dampingi, kelas 4, 5, 6 itu sudah menghafal sendiri dengan catatan bacaan tadi harus benar dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang masuk pada metode, waktunya sudah kurang 10 menit. Jadi metodenya itu sama dengan metode-metode yang lain, Pak. Sama lah dengan metode-metode yang lain. Saya baca sekitar 47-an buku tentang metode menghafal. Tidak ada satu metode pun yang tidak mengulang. Jadi semua metode itu pengulangan, intinya mengulang. Itu mengulang. Ya, di sini saya contohkan misalnya surat paling akhir yaitu surat An-Nas misalnya. Jadi nanti ada tahapannya, ada tahapan per kata, per kalimat, per ayat. Misalnya pada hari Senin, kul. Pada hari Senin misalnya kul. Itu pertama adalah harus ada pemanasan. Kalau kita mau menghafal Quran pada hari Senin, malam Seninnya kul wallahu kul a'udzu birabbil nas, surat An-Nas itu sudah diputar. Sebelum anak tidur, sebelum anak bangun, itu yang pertama kali didengar adalah kul a'udzu birabbil nas. Bahkan saat membangunkan anak, Pak, itu sudah kul a'udzu birabbil nas.
Cara membangunkan anak subuh itu jangan bangun tuh, nggak bangun, diangkat, digendong, sambil kita bawa jalan-jalan dulu, biarkan dia bangun di pundak. Bahkan anak saya itu kalau berat bangun subuhnya misalnya mulur, bangkong itu kita angkat sampai berjaga kurung sampai didudukkan di depan kamar mandi. Tahu-tahu sudah berada di depan kamar mandi. Jadi pemanasan dulu. Nas itu surat An-Nas itu kita putar dari malamnya, sudah pemanasan istilahnya. Nah kemudian pagi harinya kul dulu. Ini perkataan anak kita usia 3 tahun. Kul dulu. Kul, hari Senin itu kul. Pokoknya tidak ada kata yang paling sering didengar oleh anak kita kecuali kul tadi. Pulang dari sekolah kul, berangkat dari sekolah kul, kemudian mau makan, setelah makan tentunya setelah doa yang lain kul dulu. Perbanyak perdengaran kul. Tidak mungkin tidak hafal. Tidak mungkin tidak hafal. Anak di usia itu sekali dengar langsung nyadar. Maka kata kul yang paling sering didengar, yang paling menancap di memori anak pada hari Senin kul. Nah kemudian sebelum tidur pasti kata anak sudah hafal kul. Nah nanti hari Selasanya perdengarkan, sebelum anak tidur perdengarkan a'udzu. Sebelum anak bangun perdengarkan a'udzu. Buat rekaman sendiri, putar a'udzu. Nah kemudian hari Selasa sore disambung qul a'udzu. Nanti hari Rabu terus itu Pak. Kalau sudah lancar ya baru ditambah Rabbin Nas. Waktunya sudah habis. Iya. Ya, waktunya sudah habis. Ya, saya selesaikan yang ini sedikit. Jadi qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas itu kalau perkataan. Tetapi kalau langsung per ayat, ya surat ayat 1 ini sama diputar, tidak ada yang paling sering didengar oleh anak itu pada hari Senin itu kecuali qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Apakah harus 17 kali? Enggak, intinya itu sampai hafal. Kemudian hari Selasanya Malikin Nas. Tidak ada ayat yang paling sering didengar oleh anak pada hari Selasa kecuali Malikin Nas. Kemudian hari Rabu baru disambung qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ya mohon maaf karena waktunya terbatas. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada isi buku ini, masih separuh sebenarnya Pak. Jadi penting sekali antara tilawah, menghafal dan murojaah itu waktunya. Jadi dibagi. Kalau saya itu pagi hari itu menambah hafalan baru, sore hari itu murojaah, malam harinya belajar baru. Tetapi paling penting itu harus ada kesepakatan bersama anak. Jangan sampai anak habis maghrib mau apa gitu. Harus ada kesepakatan. Anak itu maunya menghafal jam berapa, kemudian murojaah jam berapa, ngaji jam berapa, itu harus ada kesepakatan. Sehingga anak tidak bertanya lagi mau apa. Jadi harus sepakat dari awal. Insya Allah selama sebulan berjalan itu akan paham anak kita. Sehingga ketika kita pun lalai, mereka yang akan mengingatkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sesi tanya jawab. Enggak ada. Awas kena. Bagi jemaah yang mungkin ingin bertanya pada Ustaz, saya bisa tidak di dalam masjid. Lalu bagi jemaah yang mungkin tidak ada kepeliharaan untuk tanya jawab kepada Ustaz, saya bisa mengikuti ke acara selanjutnya, yaitu acara intimasi Ramadan dan pembagian paket sayur. Ya, dipersilakan yang mau. Luar biasa masjidnya ini, luar biasa. Saya masuk tadi sudah aroma masjidnya sudah terasa. Silakan yang masih mau bertanya nanti tetap di dalam, yang mau incip-incip boleh nih. Kata-kata yang bagi kata-kata yang bisa kita dengar kadang-kadang itu
ada masa anak-anak masa untuk bermain atau ada Betul. Ya itu kan yang apa namanya, bahkan pakar psikolog juga sering mengatakan itu masa anak adalah masa bermain. Jangan rampas kebahagiaan anak. Betul, itu betul sekali. Nah, metode kita ini tidak merampas cara bermain, hanya kita mengalihkan dari bermain yang tidak berkualitas menuju main yang berkualitas. Quran itu bisa dibuat dibuat santai, itu bisa. Ya misalnya anak saya sering ketika masuk kita buat tebak-tebakan gitu. Itu kan sebenarnya permainan. Kita buat yang berkualitas daripada permainan yang macam-macam itu. Banyak sekali parenting barat itu mengajarkan anak kita justru menjauhkan dari Islam. Kisah-kisah. Nah, contoh menarik misalnya di sini ada Ustaz Rudi kalau nggak salah bukunya. Itu 99 game Quran itu bagus untuk kita terapkan, sehingga kita terapkan untuk anak-anak untuk bermain game Quran. Jadi bukan berarti masa bermain itu kemudian kita biarkan bermain sebebas-bebasnya. Itu sangat. Jangan sampai tadi yang saya sampaikan usia keemasan ini menjadi usia kesampahan karena tidak bisa mengolah usianya tadi kemudian dengan permainan tadi. Ya kurang lebih seperti itu. Iya, boleh, memang harus main. Intinya itu santai. Tidak boleh anak itu terlalu dikekang. Kamu jangan sekian ada di sini, sekian ada di sini. Ngajinya seperti ini. Enggak boleh. Makanya anak itu mengajari anak itu harus santai. Enggak boleh emosi banget sampai mana. Saya mengajari anak surat An-Nas itu sambil naik motor. Nah, ketika anak saya melangkahkan kakinya ke atas ini, kita suruh ucapkan kul dulu. Itu kan sebenarnya permainan ringan. Nah kemudian kejar-kejaran misalnya itu sama, naik ke punggung saat kuda-kudaan itu sama. Itu kan permainan sebenarnya. Artinya bermain di sini tetap kita bikin adalah anak itu tenang, nyaman, itu intinya. Dan tadi tidak boleh membentak tadi. Apalah artinya sebuah permainan kalau ditutup dengan bentakan gitu. Banyak permainan parenting barat itu bahasanya seperti itu. Anak usia ini usia keemasan. Tidak boleh dipaksa untuk pintar bahasanya kan. Betul, itu kita sepakat yang itu, tetapi caranya harus kita alihkan menjadi yang berkualitas. Jangan sampai usia emas anak ini menjadi terisi justru bukan emas tetapi terisi sampah. Nah kita isi dengan emas yaitu Al-Quran. Jadi ulama-ulama terdahulu bukan anti permainan, bukan, tetapi cara mainnya yang kurang lebih seperti itu. Ya, yang lain barangkali berkenaan tentang materi yang disampaikan tadi Ustaz, kami bertanya terkait tentang tadi bagaimana mengajak keluarga itu dengan Al-Quran. Sementara kami dapati dalam kebetulan kami ini juga termasuk berkecimpung untuk dalam pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah. Yang kami lakukan adalah bagaimana kami juga mengedukasi kepada wali atau orang tua agar muncul kesadaran bagaimana untuk mendengarkan hadirnya sesuatu dari Allah kepada anak. Sementara itu, kemudian yang kedua adalah bagaimana bila mana ada adik dan menapaki usia tadi disebutkan bahwasanya di usia 6 sampai 8 ini sudah mulai untuk apa sebenarnya hafalan kata sebagian juz ya. Bagaimana yang sudah kita dalami anak di usia seperti itu masih terbata-bata dalam bacaan Al-Quran. Bagaimana untuk mengedukasi ke anak tersebut, apakah dengan anak yang di usia tersebut sudah memiliki rajin hafalan, apakah kita tetap mengikuti rajin hafalan tersebut atau kita tetap harus menggunakan sambil diiringi dengan mengikuti rajin hafalan? iya. Jadi kalau tadi di pegawai sekolah tadi. Nah kebetulan di sini ada program di sekolah. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kita di dalam pembinaan anak-anak di sekolah yang pertama adalah konsep yang belum matang. Kadang kita di sekolah pendidikan di sekolah itu
hanya bisa bikin konsep tetapi SDM-nya apa namanya konsepnya belum matang, metodenya apa pakai apa itu belum ketemu. Nah kemudian yang kedua SDM yang belum matang. SDM itu artinya seperti ini. Misalnya kita di sekolah punya target lulus SD harus 10 juz, tetapi yang ngajari itu hafalannya masih 9 juz. Nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi. Artinya kalaupun dipaksakan ya sah-sah saja, tetapi itu tidak ideal. Minimal hafalan gurunya adalah 11 juz. Minimal 11 juz. Nah kemudian berikutnya masalahnya sering kali kita di sekolah itu kurang waktu untuk anak-anak itu tadi. Nah sarana juga tidak tercukupi. Nah di sini pada poin terakhir itu kurang kerjasama dengan wali. Maka di Ponorogo ada sekolah apa namanya MI Tahfidz Al-Qur'an itu wali juga wajib hafalan. Wali wajib hafalan setiap bulan itu ada pertemuan wali. Pekan terakhir Sabtu terakhir itu pertemuan wali. Kenapa? Karena anak itu di usia itu kan masih banyak hidup bersama orang tua, sehingga pendampingan di rumah itu sangat dibutuhkan. Hari ini kelemahan kita sebagai wali kadang itu menitipkan anak, oh pokoknya nanti lulus dari sini 12 juz. Nah, tidak mau tahu bagaimana sekolah prosesnya mendidik anak. Padahal pendampingan tahfidz yang baik pada usia SD adalah anak itu menghafalnya di rumah, setorannya di sekolah. Itu yang baik itu seperti itu. Jangan sampai anak hafalan di sekolah dihilangkan di rumah. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa dihilangkan? Ya karena tidak ada kepedulian tadi dari orang tua tadi. Maka penting. Saya itu sering keliling, Wonogiri, Magetan, mana-mana saya keliling. Itu masalahnya di situ. Beban itu sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Hafalan anak di sekolah. Kadang ya dampaknya justru orang tua itu justru menghilangkan. Sekolah hafalan di rumah dikumpul dengan gadget dan itu biasanya. Nah, maka adakan pertemuan wali kalau bisa. Bapak Ibu besok pekan ini target anak kita surat Anas. Jadi itu wali itu harus tahu, jangan sampai tidak tahu target itu. Jadi ada pertemuan rutin setiap akhir bulan biasanya. Itu bagus sekali hafalannya. Ini ada 4 yang daftar ke kita kemarin lulus semuanya. Itu karena pendampingan tadi. Jadi di rumah menghafal, sekolah tinggal setor. Jadi jangan sampai setorannya di sekolah dihilangkannya di rumah, itu musibah sekali. Rata-rata lulusan itu 12 juz, 16 juz SD-nya itu, dan itu teruji hafalannya. Ada ujian kelipatannya itu udah tingkat SD seperti itu. Itu kerjasama dengan wali itu penting sekali. Jangan sampai wali tidak paham visi sekolah, itu bahaya sekali. Kalau perlu disatukan metode sekolah dengan metode di rumah, itu disatukan metode menghafalnya seperti ini. Sama, saya pun tingkat SMP juga tiap bulan itu ada pertemuan. Pekan pertama ada pertemuan wali. Dan jangan sampai wali santri kemudian datang ke sekolah hanya pengen nerima jadi, tidak melihat proses. Ya kurang lebih seperti itu. Ya yang lain sudah tidak ada. Ya baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.